Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Maulana, mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2024, dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 24752. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan mengenai penggunaan retrofit dalam koneksinya di aplikasi perangkat bergerak gitu ya. Dan ini yang saya buat di sini adalah Project Konekin, yang berarti project untuk mencoba mengkoneksikan antara perangkat bergerak yang saya buat, terutama aplikasi di perangkat bergerak yang saya buat ke dalam internet melalui retrofit gitu ya. Retrofit itu sendiri adalah suatu library buatan dari Square yang membantu kita untuk melakukan beberapa hal yang berkaitan tentang internet juga, sehingga kita bisa melakukan post, delete, ataupun berbagai hal-hal lain yang berkaitan tentang pengeditan data melalui API. Sehingga pada dasarnya Etherfit ini adalah penyambungan ataupun pelakuan konektivitas antara aplikasi yang telah kita bangun dengan website ataupun HTTPS yang memang kita sambungkan pada beberapa halnya. Ini juga kita bisa melihat ada beberapa bagian yang ditambahkan. Pertama-tama tadi di Android Manifest, kemudian di Kotlin Java kita menambahkan model juga berupa kelas Kotlin ya di bagian data dan users. Kemudian kita di network juga kita membuat kelas API client, API service, dan kita melakukan penyesuaian juga di build Gradle KTS model app-nya gitu ya. Dan ketika di sini Android Manifest ini tujuannya untuk mendeklarasikan ataupun menampilkan aplikasi secara umum, sehingga nanti ini adalah launcher utamanya ketika aplikasi ini akan ditampilkan. Ketika kita masuk ke bagian data, bagian data ini digunakan untuk menampilkan apa saja yang perlu ditampilkan pada bagian datanya. Ini ada employee ID, employee name, employee salary, employee age, dan employee profile image. Namun di sini ketika kita terapkan di sini, maka yang ditampilkan itu hanya bagian employee name saja. Dan ketika di bagian users, nah di sini kita bisa lihat yang ditampilkan pada data yang tadi telah disiapkan itu hanya di eh, serialized name gitu. Yang berarti itu hanya digunakan pada bagian nama bagian atas ini, ya, employee name eh, atau data lah. Nanti datanya itu digunakan dari bagian list data yang berisikan employee name yang dimiliki oleh bagian API client ya, API service ya. Nanti di sini terdapat berbagai hal, juga ada beberapa data yang memang ditambahkan, dan datanya sendiri itu sebetulnya diambil dari eh, link ataupun website yang yang sebelumnya juga dimasukkan di dalam sini gitu ya. Tadi di API client ya teman-teman. Sehingga nanti pada bagian user tadi akan menampilkan bagian data gitu ya yang ditampilkan oleh URL dengan base URL HTTPS dummy REST API example.com gitu. Jadi bagian ini nanti ada yang mendeklarasikan API, kemudian ada yang mengambil data dari API service untuk ditampilkan pada aplikasi, dan juga terdapat beberapa penyesuaian lainnya seperti tadi di build Gradle KTS ya. Kita perlu menambahkan default config-nya dulu untuk menambahkan example konekin gitu kan. Terus beberapa hal seperti ada build features juga yang harus kita bangun. Kemudian penambahan implementation Square gitu kan, karena library ini sendiri itu dibangun oleh Square, sehingga kita tambahkan pada bagian build Gradle KTS untuk selanjutnya disinkronisasi. Setelah itu maka terdapat penyesuaian kembali ya beberapa di bagian script-scriptnya. Dan tadi seperti yang telah saya sampaikan, kita membuat kelas yang coding class gitu kan. Terus kita membuat beberapa hal lainnya, terutama di penyesuaian script bagian main activity. Dan pada akhirnya API service yang terdapat untuk mengkoneksikan antara website dengan aplikasi perangkat bergerak ini dapat di-run dan juga menampilkan hasil berupa tampilan data seperti ini. Dan tampilan data ini hanya menampilkan bagian name ini karena juga disesuaikan dengan data yang tersedia. Kemudian ini dapat di scroll up and down gitu ya, sehingga nanti kita bisa melihat bagian data mana yang telah tersedia ataupun bagian data mana yang belum tersedia. Dan perkembangan dari retrofit ini menunjukkan bahwa kita dapat mengkonfigurasikan antara data dan juga
aplikasi basis perangkat bergerak yang telah kita buat, sehingga nantinya website ini dapat kita tarik beberapa bagian datanya, sehingga nanti dapat ditampilkan pada aplikasi bergerak yang kita gunakan, sehingga ini dapat menjadi potensi perkembangan ke depannya, sehingga nantinya tidak hanya menampilkan nama-nama ataupun nama apa list berupa data seperti ini ya, nah, melainkan nanti bisa lebih baik, terutama nanti pengembangannya dalam hal pengembangan aplikasi berbasis geospasial gitu. Sehingga itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kalami wa ma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.